Welcome to Life Skill Class Homeschooling Bintang. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan Life Skill Class hari ini? Kalau Kak Devina gimana? Siap udah enggak? Oke, nah adik-adik, hari ini berkelanjutan dengan kegiatan LSC kita yang terakhir kemarin, yaitu seminar tentang pola-pola batik ya, dan juga tentang gimana sih sejarah batik, kemudian bagaimana cara membatik dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan langsung aja ya, kita akan mewarnai salah satu tote bag, yaitu tote bag batik nih. Nah, bisa adik-adik lihat di sini ya. Oke, nah adik-adik, memang tote bag ini akan kita warnai dengan pewarnaan yang sederhana ya adik-adik ya, yang mana untuk adik-adik online sudah Kak Vida kirimkan toolkit ya adik-adik ya, dengan motif yang berbeda-beda nih untuk setiap adiknya. Nah, otomatis untuk perlengkapannya sudah bisa kalian gunakan ya adik-adik ya untuk set toolkit batik ini. Kalau gitu langsung aja ya, kita akan coba bagaimana sih cara mewarnai motif batik yang baik, dan barangkali kita akan mengkombinasikan dengan beberapa warna ya. Kalau gitu langsung aja kita ke bahannya ya, alat dan bahannya ya Kak Devina. Oke Kak Firda, nah di sini Kak Devina sudah ada tote bag batik. Nah, yang tadi seperti Kak Firda jelaskan, nah adik-adik yang di rumah akan diberikan toolkit. Nah, salah satunya berisi tote bag batik ini. Nah, nanti adik-adik yang offline pasti juga akan mendapatkan satu-satu tote bag batik ini. Nah, kemudian di sini Kak Devina juga ada gunting. Nah, kemudian ada alat untuk membatiknya adik-adik, yaitu canting. Nah, kalau adik-adik sudah mengikuti seminar nih yang kemarin, nah pasti adik-adik sudah tahu nih alat canting ini. Oke, kemudian selanjutnya ada pewarna. Nah, ini pewarna yang digunakan yaitu adalah pewarna kain ya adik-adik yang pastinya. Nah, adik-adik yang di rumah mungkin ketika punya pewarna lain nih selain yang sudah disediakan oleh Kak Firda dan Kak Devina, boleh bebas entah mau warna kuning, orange dan sebagainya. Nah, kemudian di sini Kak Devina dan Kak Firda juga sudah menyiapkan gelas. Nah, ada gelas kosong dan ada gelas yang berisi air. Nah, nanti gelas kosong ini akan kita gunakan untuk menuangkan pewarna adik-adik. Jadi pewarna ini kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, kemudian nanti kita akan mengambilnya menggunakan canting. Nah, setelah itu baru kita aplikasikan ke tote bag. Betul Kak Devina. Nah, fungsi gelas ini juga kita bisa mix ya, mix warna. Betul barangkali sekali. karena kita menyediakan warna yang terbatas nih, hanya beberapa warna primer. Jadi barangkali adik-adik kalau butuh warna lain bisa coba-coba, mungkin biru sama hijau nanti jadi warna apa gitu ya. Merah sama biru nanti warna apa, begitu ya. Makanya kita sediakan media yaitu berupa cup kecil seperti ini. Sesuai ya dengan yang dimiliki adik-adik di rumah. Kalau fungsi air untuk apa nih Kak Devina? Oke, nah kalau fungsi air nih Kak, ini gunanya untuk mencuci canting. Nah, jadi ketika adik-adik sudah menggunakan canting nih, misalnya adik-adik habis menggunakan warna biru. Nah, kemudian adik-adik ingin menggunakan warna merah. Nah, adik-adik bisa cuci dulu cantingnya, bisa kita celupkan. Nah, kemudian nanti kita masukkan warna berikutnya ke canting. Betul. Seperti itu. Jadi biar warnanya tidak terkontaminasi ya adik-adik ya. Kemudian ini juga bisa jadi alternatif yaitu sendok. Jadi fungsinya untuk pengaduk aja. Oke, kayaknya udah lengkap. Kalau gitu langsung aja ya kita ke proses pewarnaan tote bag batik. Oke adik-adik, kita langsung aja ya ke tutorialnya. Di sini Kak Devina sudah menyiapkan 2 buah wadah kecil yang mana akan kita mix beberapa warna untuk menjadi warna yang lain. Adik-adik bebas ya. Oke, di sini Kak Devina akan coba mix warna biru sama warna kuning.
Oke, jangan lupa ya ketika adik-adik ingin menuangkan warna ke dalam cup plastik ini, nah adik-adik harus mengocoknya terlebih dahulu. Karena apa? Karena cat ini agak mengendap. Nah, jadi catnya ini nggak encer atau nggak cair. Nah, sedikit mengendap adik-adik. Jadi adik-adik harus mengocoknya terlebih dahulu sampai tidak terlalu mengendap. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam cup kecil ini. Nah, adik-adik bebas ingin menuangkan seberapa banyak, nah sesuai keinginan adik-adik. Oke, di sini Kak Devina beri sedikit, nah kurang lebih segini. Kemudian, nah sekarang kita ke warna kuning. Nah, sama adik-adik ya. Oke, nah ketika adik-adik ingin menuangkan catnya harus dikocok dulu ya adik-adik ya, biar catnya bisa keluar dengan sempurna, biar tidak mengendap. Oke, Kak Devina di sini campurkan warna biru dengan warna kuning. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Nah, adik-adik di sini Kak Devina ingin membuat warna ungu. Nah, jadi ketika membuat warna ungu, warna primer yang kita butuhkan adalah merah dan biru. Nah, adik-adik di sini Kak Devina sudah ada 3 warna, ada warna merah, ada warna ungu, dan juga ada warna hijau. Nah, warna hijau ini tadi Kak Devina dapatkan dari percampuran warna kuning dan warna biru. Nah, sedangkan warna ungu ini tadi Kak Devina dapatkan dengan mencampurkan warna biru dan juga warna merah. Jadi adik-adik yang di rumah bebas untuk mix and match warna. Jadi terserah, kalau yang toolkit yang udah dibagikan kan nggak semua warna ada tuh, cuma ada warna primer, ada kuning, biru, dan ada merah. Nah, ketika adik-adik ingin membuat warna yang lain, adik-adik bisa mencampurkan semua warna itu. Nah, kalau tadi adik-adik sudah mencampur warna, sudah meletakkan warna di cup-cup kecil ini, nah adik-adik bisa memberikan sedikit air. Oke, di sini Kak Devina akan pakai setengah sendok ini ya, setengah sendok makan. Nah, kita campurkan air dengan pewarna. Oke, kemudian kita aduk. Kalau teksturnya masih kental, nah adik-adik bisa menambahkan air lagi. Tidak usah terlalu banyak, sedikit demi sedikit aja. Oke, setelah air dan warna ini tercampur, nah adik-adik bisa menyiapkan kertas. Nah,
kertas ini fungsinya untuk melapisi tote bag. Jadi ketika adik-adik melakukan pewarnaan pada tote bag ini, biar nggak tembus, nah sampai dalamnya, adik-adik bisa melapisi bagian dalam tote bag ini dengan kertas. Oke, di sini Kak Devina sudah meletakkan kertas di dalam tote bag ini. Oke, nah setelah sudah dilapisi kertas bagian dalam tote bagnya, nah adik-adik sudah bisa mulai memberikan warna ke tote bag ini menggunakan canting. Oke, nah setelah kita ambil warnanya menggunakan canting ini, langsung kita mulai proses membatiknya di tote bag. Oke, di sini Kak Devina juga menggunakan cotton bud ya. Nah, biar warnanya lebih merata. Oke, nah adik-adik, jadi di sini cantingnya memang agak tricky ya adik-adik ya, karena memang kita tidak terbiasa nih menggunakannya. Jadi silakan barangkali bisa ditetes-teteskan terlebih dahulu, perlahan-lahan, kemudian bisa diratakan dengan menggunakan alat bantu yaitu cotton bud ya adik-adik ya. Atau jika kalian sudah berhasil nih meneteskan pewarnanya dari alat canting, kalian bisa pastikan cantingnya ini tidak ada cairan lagi, kemudian bisa kita ratakan warnanya dengan menggunakan ujung canting, begitu ya. Jadi di sini adik-adik harus hati-hati dan teliti ya adik-adik ya, karena memang proses pewarnaan batik ini sangat menantang ya kayaknya ya Kak Devina ya. Iya, betul banget Kak. Nah begitu ya adik-adik ya. Jadi silakan barangkali adik-adik mau menggunakan alat bantu berupa cotton bud atau barangkali lidi atau alat yang mungkin bisa memudahkan adik-adik, silakan adik-adik bisa dicoba di rumah ya. Nah, adik-adik, nah di sini Kak Firda juga sedang mewarnai pola batik. Nah, ini Kak Firda sepertinya mewarnai dengan warna merah agak ungu ya Kak itu. Oke, seperti yang adik-adik lihat, nah tadi kan Kak Devina sedang mewarnai batik, nah dengan pola bunga. Nah kalau Kak Firda ini polanya batik apa ya Kak ya? Kayak mega mendung ya Kak Devina ya. Iya, batik mega mendung. Nah, di sini bisa adik-adik perhatikan ya. Jadi memang ada beberapa bagian pewarnaan yang menetes ya. Jadi silahkan bisa dibersihkan aja. Nah, jadi adik-adik harus standby menyediakan tisu ya, karena kita memang bukan bidangnya ya adik-adik ya.
Tapi kalau yang adik-adik amati, biasanya pembatik itu udah lancar banget nih dalam penggunaan cantingnya, baik dalam proses melapisi malam sampai dengan proses pewarnaan itu sendiri. Nah, kita belajar sama-sama ya adik-adik ya. Jadi di sini silakan adik-adik bisa memperhatikan atau menggunakan dengan alat-alat yang mungkin bisa memudahkan adik-adik begitu. Nah, adik-adik pastikan untuk mengisi cantingnya itu menggunakan pewarnaan yang sedikit aja ya. Mungkin bisa 2 tetes atau 3 tetes, karena nantinya mungkin bisa kita gunakan untuk beberapa objek saja yang ingin diwarnai. Jadi jangan langsung banyak ya untuk pengisiannya ya. Nah, karena bisa kalian lihat sendiri, apabila nanti pewarnaan ini tidak segera kita ratakan, nanti takutnya sudah terlanjur mengering ya adik-adik ya. Nah, ini nggak apa-apa, pastikan bekas-bekas putih-putihnya tidak terlihat dan bisa terwarna dengan rapi. Kita isi lagi dengan menggunakan pewarna yang tidak terlalu banyak ya adik-adik ya. Nah, cukup 2 tetes saja nih Kak Vina menggunakannya. Bisa diaplikasikan juga di beberapa objek yang sudah kita tentukan. Gini ya adik-adik ya.
hasil tote bag batik yang sudah kita buat. Wah, cantik banget ya Kak. Bener banget nih Kak Devina. Jadi adik-adik, ini tidak perlu dicuci dan tidak perlu dijemur ya. Hanya diangin-anginkan saja, boleh di suhu ruang ataupun didekatkan dengan kipas angin ya. Iya. Kemudian kalian lihat, jadi kalau hasilnya sudah kering nih, warna-warnanya juga sudah tidak menempel. Nah, ini berarti tote bagnya sudah bisa kita gunakan. Wah, cantik banget ya adik-adik ya. Jadi ini kayak ala-ala batik modern dengan variasi warna-warna yang cerah ya Kak Devina ya. Iya, betul banget Kak. Nah, ini tote bagnya mungkin bisa adik-adik gunakan untuk belanja atau untuk ya dan sebagainya. Jalan-jalan. Iya, betul. Oke, nah tugasnya sama seperti biasanya ya adik-adik ya. Silahkan mengirimkan 3 buah foto dokumentasi, yaitu 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik melakukan proses pewarnaan. Kemudian 1 buah foto dokumentasi hasil akhir beserta dengan foto diri seperti ini ya adik-adik ya. Untuk warnanya boleh ditambahkan sesuai dengan selera adik-adik atau mungkin bisa dikombinasikan seperti kita tadi ya Kak Devina ya. Iya, betul Kak. Oke, jadi bisa adik-adik perhatikan untuk warnanya karena kita hanya memiliki 3 warna ya, kurang lebih warna primer, merah, kuning, dan biru. Jadi silakan nanti bisa jadi warna ungu, jingga, kemudian ada lagi warna biru toska ya Kak ya. Iya, dan juga warna-warna yang lainnya. Jadi silakan bisa dikreasikan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Oke adik-adik, sekian kegiatan LSC kita hari ini. Nah, untuk kegiatan LSC kita hari ini akan dimasukkan ke dalam nilai mulok juga ya Kak Devina. Iya, betul Kak. Karena kita belajar secara tidak langsung nih dengan tradisi atau kearifan lokal yang kita miliki. Begitu ya adik-adik ya. Jadi Kak Firda dan Kak Devina tunggu. Jangan lupa dikerjakan. Kak Firda tunggu nih hasil kreasi dari kalian. Sampai jumpa lagi di kegiatan LSC minggu depan. Dadah!